Momen Piala Dunia selalu punya magnet tersendiri. Karena di setiap edisi Piala Dunia selalu menciptakan kisah. Yuk kita ikuti kisah di balik Piala Dunia. Pasca Perang Dunia Kedua, Brasil didapuk FIFA sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia keempat tahun 1950. Piala Dunia yang digelar 72 tahun lalu itu masih menyisakan cerita. Adalah Moacir Barbosa, penjaga gawang tim nasional Brasil kala itu. Dan Brasil merupakan favorit juara. Barbosa, penjaga gawang dengan tinggi badan 174 cm itu, sebelumnya adalah kiper klub Vasco da Gama yang terbaik di negaranya dan memenangi Copa America tahun 1949. Brasil dalam Piala Dunia kali ini tampil baik di laga pembuka dengan mengalahkan Meksiko, tetapi kemudian ditahan imbang Swiss 2-2. Pada penutup fase grup, unggul 2-0 dari Yugoslavia. Brasil kemudian mengalahkan Spanyol dengan skor telak 6-1. Sehingga berhak tampil di final dan hanya membutuhkan hasil seri untuk meraih juara. Pada laga puncak, Brasil sepertinya sudah merasa menjadi juara dunia. Apalagi saat babak pertama, skor masih imbang 0-0. Pada babak kedua di menit ke-47, Albino Friasia Cardoso mencetak gol bagi Brasil. Tetapi malah pelatih Brasil Flavio Costa salah menerapkan strategi dengan menyuruh pemainnya Jair untuk lebih ke tengah membantu pertahanan. Akibatnya, striker Uruguay Alcides Gigea malah bisa lebih leluasa mengacak-ngacak pertahanan Brasil. Dan 19 menit kemudian, sebuah umpan Gigea ke Juan Alberto Schiaffino bisa menyamakan kedudukan 1-1. Selang 13 menit kemudian, Gigea membuat seluruh pendukung Brasil di Stadion Maracanã terdiam. Gigea dengan cerdik melepaskan tembakan yang salah diantisipasi oleh kiper Moacir Barbosa, sehingga Uruguay berbalik unggul 2-1. Tertinggal 1 gol dengan hanya waktu tersisa 11 menit, Brasil terus berupaya menyerang dan menyerang. Tetapi tidak ada gol yang tercipta, hingga wasit Raider asal Inggris meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Uruguay pun berhak mendapatkan piala Jules Rimet. Peristiwa kekalahan Brasil itu dijuluki Maracanazo atau kiamat di Maracanã. Kekalahan di final itu seolah-olah menjadi bencana nasional bagi Brasil, dan kiper Moacir Barbosa pun yang kemudian dijadikan kambing hitamnya. Karir Barbosa bersama klub Vasco da Gama memang berlanjut selama 5 tahun berikutnya dan memenangi kejuaraan negara bagian 2 kali lagi. Tetapi secara nasional, Barbosa bagikan kutukan bagi Brasil. Barbosa sepertinya telah dikucilkan oleh negaranya, dianggap aib sehingga banyak orang yang menjauhinya.
Mario Zagallo, salah satu pelatih Brasil di Piala Dunia 1994, bahkan pernah melarang Barbosa untuk mendekati para pemain nasionalnya yang sedang bersiap menuju Piala Dunia di Amerika Serikat karena dianggap membawa sial. Barbosa menceritakan suatu ketika saat berada di pasar. Dia pernah melihat seorang ibu menunjuk padanya dan memberitahukan ke anaknya, "Lihat dia, nak, dialah orang yang pernah membuat seluruh Brasil menangis." Moacir Barbosa meninggal pada tanggal 7 April tahun 2000. Seorang temannya yang pernah menghabiskan sebagian tahun terakhir bersama mendiang Barbosa menceritakan bahwa jelang akhir hayat, sang kiper mengungkapkan bahwa kalau di bawah hukum Brasil, seorang yang melakukan kesalahan berat bisa dihukum paling lama 30 tahun. Tapi ia dihukum dengan cara dibuli oleh sebagian warga Brasil selama lebih dari 50 tahun. Baru saja kita ikuti kisah di balik Piala Dunia. Ikutilah kisahnya di edisi berikutnya. Salam olahraga.